Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan seputar DDA untuk mata kuliah grafika komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Ferdian Erlangga dari Unsya dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar algoritma DDA. Tujuan dari presentasi ini itu ada beberapa hal. Pertama, untuk memahami konsep dasar dari algoritma DDA. Kedua itu untuk menjelaskan langkah-langkah implementasinya, lalu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta memberikan contoh penerapan terhadap algoritma DDA ini sendiri. Algoritma DDA ialah algoritma yang digunakan untuk membuat satu garis dalam grafika komputer yang digunakan untuk menggambar garis antara dua titik. Biasanya digambarkan dengan sumbu X dan juga sumbu Y dari ujung awal dan ujung akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma ini cukup sederhana dan juga efisien dalam penerapannya, serta bekerja dengan cara menghitung selisih antara koordinat X dan Y dari kedua titik. Kurang lebih ini peset kodenya. Kalau dalam pengimplementasian algoritma ini itu pertama memasukkan titik awal atau bisa dibilang titik X dan titik Y, dan juga titik akhirnya. Sama titik X dan titik Y akhirnya itu dimasukkan terlebih dahulu, lalu dihitung perubahan nilainya dengan kondisi di mana delta X itu sama dengan titik akhir X itu dikurang titik awal X, dan delta Y itu merupakan titik akhir Y dikurang titik awal Y. Nah, ini yang sebelumnya dijelaskan bahwa algoritma ini itu menghitung selisih dari dua sumbu titik, yaitu titik X dan juga titik Y. Lalu kalau udah tinggal tentukan jumlah langkahnya, ada berapa step yang diperlukan. Lalu tinggal diinkrementkan untuk setiap langkahnya. Kalau sudah, tinggal diinisialisasikan kembali posisi awalnya, lalu ulangi langkah tersebut sebanyak step yang diperlukan uh, hingga tercapai untuk titik akhirnya gitu. Nah, kalau penerapannya itu saya ambil contoh kasus penerapan dalam game. Kalau misalnya kita main game shooter, itu biasanya garis awal dan akhir dari tembakannya itu ditentukan. Jadi kayak garis awalnya itu di mana, biasa di ujung gosong senjatanya, dan garis akhirnya itu di mana, itu biasanya di akhir tembakannya. Sehingga collision atau benda-benda yang mengenai garis tersebut itu bisa hancur. Dan kalau ketemu enemy atau musuh, ya musuhnya bisa mati. Itu biasanya penerapan di dalam satu game itu kurang lebihnya seperti itu untuk penerapan dari algoritma DDA ini sendiri. Jadi kurang lebih udah ada gambaran untuk penerapan di real case-nya seperti apa. Kelebihan dari DDA itu sendiri, pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini intuitif dan langsung berdasarkan rumus garis lurus. Lalu dapat menggambar garis dengan slope positif dan negatif. Ini cukup fleksibel untuk berbagai kemiringan garis. Cocok juga untuk pembelajaran awal grafika komputer. Lalu perhitungannya tuh terstruktur karena dia dilakukan secara incremental dan konsisten gitu untuk pengimplementasiannya. Walau ada beberapa poin tentang kelebihan DDA, ada juga kekurangannya. Seperti ini operasinya itu floating point. Ini lebih lebih lambat dibandingkan algoritma lain yang hanya menggunakan integer. Contohnya kayak Brasham. Lalu dalam pembulatan itu bisa jadi ada kesalahan. Karena kalau kita lihat dari contoh yang sebelumnya, itu kan titiknya itu ditentukan di awal lalu dilakukan incremental kan. Nah, kadang ada kesalahan dalam pembulatan
di mana di tiap langkahnya itu akurasinya bisa berkurang. Jadi nggak sesuai sama akurasi yang memang seharusnya tercapai. Lalu kurang efisien di perangkat keras dengan sumber daya terbatas, sama tidak optimal untuk performa tingkat tinggi gitu. Seperti aplikasi real time ataupun game. Algoritma Bressenden lebih disukai karena kecepatan dan presisinya. Lalu untuk implementasinya itu saya sudah buat dalam Google Colab. Jadi kita bisa langsung lihat aja untuk kodenya dan bagaimana algoritma itu bekerja. Oke, ini kurang lebih algoritma DDA source code yang saya buat. Di sini saya pakai uh, Matplotlib untuk library untuk ngambil si function dari pplotnya. Kalau kita running, itu dia bakal ngasih gambaran seperti kurang lebih kayak ini. Ini step nolnya itu dia ada di 2.3 dan ini menuju ke titik 10 7 ya, garis garis X-nya 10, garis Y-nya 7. Ini step 0 dia di 223. Lalu step satunya dia increment. Jadi dia ke 34. Step selanjutnya step 2 dia ke 4 4 4 sumbu X dan Y-nya sama 4. Lalu terus berlanjut sampai ke step 3 4 5 6 7. Nah, kalau udah dari sini, itu dia lanjut lagi sampai ke step akhir. 10, garis X-nya 10, garis Y-nya 7. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia nggak bisa langsung narik garis lurus gini. Karena yang tadi, dia itu bentukannya itu incremental. Jadi, kalau dia naik ke sini, lalu dia baca lagi. Dia perlu naik ke sini atau perlu nambahin si sumbu X-nya. Kalau dia nambahin sumbu X-nya, ya udah dia ke kanan, terus sampai sekiranya perlu untuk nambahin sumbu Y-nya. Makanya di sini bisa dilihat nih, dia bentukan garisnya itu tuh nggak langsung garis miring, tapi dia ada bentuk ada apa? Ada bentukan garis datarnya. Nah, kurang lebih itu untuk implementasi dari algoritma DDA di bahasa pemrograman Python dari Google Colab. Nah, sekian untuk bahasan saya untuk mata kuliah grafika komputer untuk mengenai algoritma DDA. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit.